Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kalau teman-teman sudah lihat video saya yang kemarin, yaitu gagal scalping ya, karena marketnya sedang tidak jelas dan ini saya juga lagi berusaha untuk mencoba scalping. Ya semoga aja bisa ya. Dan ini saya sudah pakai price action atau area demand dan supply. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah juga sama, yaitu menentukan area supply dan demand. Gimana sih caranya menentukan area supply dan demand? Di dalam market seperti saham, kemudian seperti kripto, dan juga seperti forex, itu selalu ada area supply dan demand. Nah, kalau untuk teman-teman tahu, area supply dan demand ini selalu terjadi karena memang adanya kesepakatan baik secara tidak tertulis ya yang terjadi di antara para trader. Nah, untuk menentukannya teman-teman bisa mengambil ini gambar persegi. Kemudian teman-teman bisa menggambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah area dari demand. Apa sih maksud dari area demand? Area demand itu adalah area saat kalau teman-teman tahu saat dia menyentuh area ini dia akan naik ke atas. Nah, begitu juga dengan area supply. Ini adalah area supply. Kalau teman-teman bisa melihat, area supply itu saat dia menyentuh area yang ada di atas ini, dia akan cenderung untuk turun. Sebenarnya sesederhana ini. Hanya saja mungkin banyak teman-teman yang bingung, tapi kok saya masih salah atau kok ternyata saya sudah menyentuh area demand, kok ternyata dia malah turun terus gitu kan. Kita lihat seperti di Bitcoin misalnya. Di Bitcoin ini juga terjadi namanya area demand dan supply gitu ya. Misalnya aja seperti ini. Ini adalah area dari demand di mana dia akan naik setelah menyentuh area ini. Tetapi setelah dia kembali ke area demandnya dia malah turun terus gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu area demand dan supply itu tidak selalu fix atau tidak selalu harus seperti itu gitu loh. Jadi memang modelnya adalah kita harus tahu kalau area demand itu bisa menjadi area supply, begitu juga area supply itu juga bisa menjadi area demand. Kita ambil contoh lagi misalnya ini untuk koin Phantom atau FTM. Nah, kalau teman-teman bisa melihat ini akan saya perpanjang perseginya. Nantinya kita akan melihat area-area yang sebenarnya dia tidak sama persis gitu ya. Saya ambil contoh seperti Phantom yang ada di sini. Ini dia tidak sama persis untuk naik gitu loh. Jadi dia malah sempat berada di area di bawah dari demand ya gitu ya. Dan ini juga sama, di sini juga terjadi. Maka dari itu area demand dan supply itu sangat erat kaitannya dengan menggunakan garis EMA. Kenapa saya selalu menyarankan teman-teman untuk bisa menggunakan garis EMA. Di sini garis EMA 200 dalam time frame 4 jam ya teman-teman semua. Dan teman-teman bisa mencoba kalau dia sudah sangat jauh dari garis EMA dan dia berpotensi untuk naik, maka dia akan naik gitu. Hanya saja histori atau sejarahnya di sebelumnya itu dia nggak ada gitu. Dia nggak nemu area dari demandnya yang ada di sini. Maka dari itu ini tidak bisa dibeli sebenarnya. Nah, belinya di mana sih gitu loh. Kalau yang ini saja tidak bisa dibeli. Maka dari itu teman-teman bisa menentukan area demand yang lain. Nah, ini area demand yang lain. Area demand yang lain ini adalah saat dia benar-benar berhasil menaik ke atas, kemudian dia kembali lagi atau turun lagi, dia tidak boleh melebihi dari area demand yang pernah terjadi sebelumnya. Maka dari itu ini disebut dengan lower low, dan higher low. Nah, dari higher low di sini kita sudah bisa mencoba mengambil untuk posisi pembelian.
Maka pada phantom, kalau posisi pembeliannya ada di sini, kita perkirakan di sini ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan untung sekitar 29% gitu ya. Nah, dengan jarak misalnya saja kalau kita benar-benar ngambil dari sini sampai ke atas itu sekitar 1 hari, hampir 2 harian untuk bisa mendapatkan 30% gitu ya. Begitu juga kalau sudah sampai di area supply, teman-teman juga bisa melakukan penjualan. Dari mana taunya? Ya tentu dari area ini. Jadi fungsinya tetap seperti spekulatif ya. Istilahnya kita tidak akan pernah tahu apakah ini berhasil menembus ke atas seperti ini. Kalau berhasil menembus ke atas tentunya ini akan jadi seperti ini. Dan ini akan menjadi seperti ini. Tapi sayangnya kan tidak berhasil menembus ke atas. Jadi ya dia akan turun terus gitu. Dan di sini koin phantom akan mencoba untuk naik kembali karena di sini ada area demand dan di sini area demandnya tertembus ya. Berarti menjadi area supply gitu kan. Nah, ini kotak yang ini nanti akhirnya dia bisa menjadi area supply yang baru kalau koin phantom ini tidak mampu menembus ke sini gitu ya. Jadi koin phantom punya kesempatan untuk bisa menembus ke sini atau bisa mencapai area tersebut, tapi kalau tidak berhasil maka ya sudah, koin phantom ini tidak akan bisa untuk naik gitu. Nah, dari proses 4 jam teman-teman bisa juga untuk mengecilkannya atau mencari time frame yang lebih kecil. Nah, nanti jadinya gambarnya seperti ini. Nah, area dari demand dan supply-nya jadi besar-besar gitu, besar-besar banget lah istilahnya tuh. Nah, area demand dan supply yang besar-besar ini bisa teman-teman pakai juga dan teman-teman gunakan gitu. Jadi gambarnya dari time frame 4 jam, tetapi setelahnya teman-teman bisa memakainya di time frame 5 menit yang lebih kecil gitu ya. Jadi usahakan dia bisa keluar dari kotaknya. Nah, misalnya ini keluar dari kotaknya ini untuk melakukan pembelian gitu. Walaupun nanti di sini dia akan turun lagi gitu ya. Dan yang ini sama, jadi kita harus menunggu apakah phantom berhasil dari keluar dari kotaknya, kotak dari demand yang menandakan dia akan terus menuju ke area kotak dari supply gitu. Nah, ini penjelasan singkat tentang area demand dan supply yang gampang banget, tetapi ingat harus juga disertai dengan indikator garis EMA gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Teman-teman juga bisa request maunya kita bahas apa nih gitu ya. Ya, ini adalah video tentang area supply dan demand.